Jangan lagi berpikir, kita ini suka mobile YouTube, tapi tidak ada kamera. Dengan HP Ya, pun bisa. betul. Dengan handphone pun Apalagi bisa. HP sekarang kan HP sekarang kan kualitasnya kan sudah kualitasnya bagus. bagus-bagus. Langsung bisa, intinya sudah punya kemauan, semua itu kan cuma dari kemauan saja. Kalau kemauan ada, langsung action ya. Jangan dulu berpikir kita ke YouTube untuk cari uang. Betul. Memang YouTube menjanjikan, tapi bukan untuk, kalau memang tujuan, jangan semata-mata bertujuan untuk itu. Uang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tidak terlalu serius ya. Oke. Karena ada Tika Kuhu. Kampungan. Ini Jainuddin Hajarati. Ya, Jainuddin, Jainuddin. Nama asli itu kalau iya, nama asli, tapi orang biasa panggil Udin. Dan sekarang ada nama di sosial media. Lebih nama sosmed Tika Kuhu. Orang lebih kenal Tika Kuhu. Sekarang orang lebih kenal Kak Kuhu. Sebenarnya ada 3 nama sih. Iya. Nama Jainuddin itu kan nama asli, baru nama Bolang. Bolang itu nama Bolang itu nama di marketing. Kalau orang-orang pakai Bolang berarti itu orang-orang marketing, karena saya juga kan jadi kayak apa? Sales atau supplier atau apa? Makanya orang panggil Bolang. Tapi semakin kesini pas dengan munculnya nama Kak Kuhu, sekarang sudah terang orang-orang itu Kak Kuhu. Iya. Jadi Tika Kuhu ini salah satu talent di Orlando TV. Iya, baru Kak Kuhu ini memang kalau dari beberapa video yang saya nonton ya, Tika Kuhu itu berperan sebagai orang Banyadoi. Orang kaya. Jadi setiap episode itu begitu. Memang sudah karakternya sudah jadi orang Banyadoi, baru bawa tas terus. Dan kopiah Karanci. Ciri khas Gorontalo. Itu Orlando ada berapa orang? Orlando itu kalau yang memang yang apa namanya? Yang talent itu sekitar 12 orang. Dan kru lain itu sekitar 17 itu yang kayak kameramen apa begitu. Dan di belakang layar. Iya, itu di bawah manajemennya siapa itu? Kita Orlando itu tidak di bawah manajemen, cuman kita jadi sama-sama begitu. Merangkul buat satu wadah yang mana bisa terang ekspresikan terang karya-karya lewat Orlando TV. Jadi kan orang sekarang ini lebih suka yang platform YouTube ini ya. Lebih suka YouTube. Kalau Udin sendiri sudah berapa lama ini di YouTube? Di YouTube dari 2018. Awalnya sih channel sendiri, baru masih pakai channel sendiri. Kontennya apa saja itu? Kalau di konten sosial eksperimen, kadang ada podcast juga, tapi saya tidak podcast gini langsung podcast lepas. Sosial eksperimen itu kayak apa? Ya buat kasih pertanyaan ke orang-orang sosial. Ya, atau misalnya ke mall begitu. Iya itu. Jadi ada juga podcast. Iya. Kenapa berpindah jadi apa ya? Kayak pelawak begitu ya. Jadi kontennya memang ini ya, yang lucu-lucu, yang komedi. Komedi, ya. Dulu juga kan memang ada komedi, tapi semenjak ini kan kita dari beberapa channel sih, ada punya channel sendiri, baru pernah kolaborasi gitu. Aku juga pernah di Bintang TV. Setelah di Bintang TV, kita buat satu ini lagi di Orlando TV. Terus nama Kak Kuhu itu juga sudah melekat dari semenjak di Bintang TV. Di Bintang TV sudah. Kalau di Bintang TV kontennya seperti apa? Sama seperti Orlando juga sih. Komedi. Komedi juga, tapi karakternya tetap Kak Kuhu. Awal itu Balande lo sapi. Jadi Kak Kuhu ini kalau dicerita di Orlando ini banyak doi karena apa? Ya karena awal itu kan pedagang atau petani yang sukses atau apa? Balande. Oh, Balande. Jadi memang sama dari Bintang TV ke Orlando memang ceritanya sama juga. Ceritanya sama. Baru itu Tekombe, siapa lagi itu? Tekombe, ada Romi, Tiffany, Tibapu. Nanti pas di Orlando itu kita sudah lebih banyak lagi. Sudah tergabung teman-teman dari Paski, Persatuan Seniman Komedi Gorontalo. Oh, ada juga ya di sini? Iya, di situ di Paski itu kan ada Bapu Coki. Itu yang Tibapu itu. Tibapu, ada Rian Rantang, ada Franky Ca yang RT itu. Kita coba satu kolaborasikan. Kita collab dengan satu Orlando ini ya, dengan tujuan menghibur
orang-orang yang ada di Gorontalo. Iya, jadi kalau melihat minat masyarakat Gorontalo ya terhadap konten seperti ini, itu lebih banyak orang suka nonton yang komedi-komedi atau bagaimana? Karena sekarang kan di masa-masa pandemi ini orang lebih aus dengan yang komedi. Orang suka lebih suka komedi apapun, siapa saja itu komedi itu lebih diterima di kalangan anak-anak, dewasa, semua kalangan dia lebih diterima. Daripada kita memberikan konten-konten yang lebih beredukasi, kadang kalau konten-konten edukasi itu orang menganggap ini terlalu serius begitu. Terlalu serius, orang lebih suka yang komedi begitu. Jadi kalau komedi itu memang dari semua lapisan umur yang suka nonton begitu. Semua, bahkan anak-anak pun saya kaku juga ini ya di kompleks itu paling banyak yang kenal anak-anak. Orang kalau orang mah kaku, dimanapun orang panggil kaku. Iya. Karena dulu kan sempat punya channel yang Zainuddin, tapi nama itu tidak terlalu ini dikenal, tapi cuma sebagian. Semenjak dengan di Orlando ini dengan nama Kakuhu ya itu yang mulai ini. Jadi tiap minggu ada bikin konten. Iya, kita berusaha 1 minggu 1 video. Karena kita talent Orlando itu kan berbeda-beda. Ada di Tampa yang dari Marisa, dari Bualemo, Tilamuta, pokoknya bisa-bisa. Jadi kalau mau ada konten itu harus ngumpul. Itu kita. di kebun di mana itu? Kadang di kota, kadang di Marisa. Kalau di Marisa itu di Paguat di kebun. Kita cari nuansa-nuansa yang kampung. Iya. Udah bikin nuansa kampung. Itu bisa dapat ide itu kayak kemarin itu ada soal invest. Itu bagaimana mengedukasi masyarakat lewat komedi? Iya, kita lihat kayak macam yang lagi viral. Kayak kemarin kan sempat viral invest. Nah, coba kita angkat dalam sebuah komedi, dalam sebuah cerita. Tidak kita di Orlando itu tidak pakai skrip. Intinya. Begitu. Jadi begini. Ketika misalnya, kita mau angkat tentang ini, begitu. Dan kalau tidak ada skrip itu kan, apakah dia tidak lari dari tujuan yang sebenarnya? Intinya kan, garis-garis biasa jalan cerita kita sudah buat, ya tinggal kita mau kasih belok mana. Intinya jangan pernah lari dari cerita itu, misalnya tentang invest. Coba kita macam tag pertama saya sama si Kombi atau siapa, tag kedua langsung masuk. Pokoknya tinggal improv saja, kasih kawin itu cerita satu dengan sama cerita lain. Yang lucu itu Tekombe itu ya? Iya, Tekombe. DP Gaya meskipun dia sudah besar, bodoh, tapi kayak anak-anak begitu. Masih bodoh-bododoh. Lugu-lugu bodok. Iya. Bahkan penampilan pun seperti itu tidak berubah, kayak saya pun ya penampilan seperti ini memang. Jadi kita tidak merubah karakter yang pakaian sehari-hari, mau sementara pakai baju begini itu, cuman karakter pun yang lebih dimainkan di karakter. Kalau aku kan karakter sombong ya, tapi berusaha upgrade itu. Itu yang soal invest. Apa yang pelajaran yang didapatkan oleh masyarakat dari konten itu? Ya sisi positifnya itu kan ya masyarakat lebih hati-hati, jangan sembarang tertipu dengan yang termakan isu-isu kayak ini lagi menjanjikan ya. Itu sisi positifnya sih. Kalau Anu sempat diangkat belum Sariwangi? Sariwangi belum. Sariwangi yang kemarin itu kan viral juga, maksudnya bukan viral tapi memang masyarakat di Gorontalo itu banyak juga yang terlanjur memberikan uangnya kepada oknum tertentu dengan janji bahwa akan diangkat sebagai karyawan di PT atau di perusahaannya Sariwangi ini. Oh, itu belum kita belum sempat angkat. Itu jadi itu di mana-mana sebanyak itu yang kasih uang, ada yang 500, ada yang 400.000 dan janjinya itu tanggal 1 Februari sampai tanggal 10 itu gajian. Sampai sekarang tidak ada gaji. Waduh, iya karena itu. Coba diangkat itu. Coba kita. Dan kan saya podcast dengan Pak Hamzah Sidik soal itu. Jadi saya lihat ada yang komen itu dari Sulawesi Barat kalau tidak salah, dia bilang ini invest ini Sariwangi ini sudah masuk di Sulawesi Barat. Jadi di Gorontalo sudah ditinggalkan pergi lagi ke daerah lain. Betul. Itu. Jadi lebih masih bagus, masih hangat untuk diangkat. Iya, masih boleh, masih hangat-hangat. Itu kendala dalam membuat konten itu apa kalau di Orlando ini? Kendala itu sih kalau kecuali cuaca. Kalau intinya kita berusaha buat konten 1 minggu 1 kali, tiba-tiba pas sudah kumpul, kadang cuaca dari pagi sampai siang ya minimal kita kalau sudah sore berhenti ya berusaha mau 3 jam itu maksimal sudah kelar. Mau 30 menit berapa menit bahkan
karena tidak pakai skrip, karena sudah langsung improv, kadang yang bilang cut itu talent, bukan yang bakal ngeramin. Karena Popo cerita-cerita tiba-tiba talent yang bilang, cut. Karena sudah berimprov. Intinya kan jalan cerita kita selalu buat gini. Tapi menemukan orang-orang ini bagaimana? Apakah memang orang-orang yang punya hobi yang sama ini? Iya, satu frekuensi. Satu frekuensi, atau mereka memang biasa kayak ada di situ kalau tidak salah yang gorapu juga. Ada ciri pagorapu. Ciri ada Utun pagorapu. Goroho. Iya. Jadi memang orang-orang yang biasa ngelawak begitu di mana begitu. Iya, yang sudah biasa Berarti memang di pelawak depan semua kamera. ini. Tika Kuhu juga sebenarnya sih bukan pelawak, cuman berusaha. Kalau memang ini ternyata ya, alhamdulillah bisa. Tapi ini apa ya, tidak terpancing, tidak ketawa, toh pas kalau berusaha Kakuhu. Baru sampai Kakuhu anak ini. Teh Utun. Utun. Dia orang mana? Kalau Utun itu orang Pakuyaman di Bongo. Berarti ini memang beda-beda ya? Beda-beda. Dari Ampa penjuru mata angin ini. Iya. Jadi kalau misalnya mau talent itu harus dikumpul. Iya, kita kan punya grup, sudah punya grup ya, minimal kita. Jadi ada kesepakatan karena masing-masing punya kesibukan ya. Iya, masing-masing punya kerja, saya juga punya kerja, ada usaha. Iya. Juga Romi juga ada kerja di finance, makanya ya tinggal saling konfirmasi di grup. Kita hari Minggu buat konten. Dari jauh 2 hari itu sudah bahas. Kontennya kayak di Marisa. Sudah ini. Iya, coba kan itu Sarewangi itu. Yang di antara semua videonya Orlando, mana yang lebih banyak orang nonton? Itu sih yang invest itu kayaknya, invest. Invest yang paling banyak dinonton. Invest yang paling banyak ya? Memang ini invest ini. Karena itu sampai sekarang pun invest itu ya DP dampak itu sampai sekarang, terutama untuk pengusaha. Ada yang baru meninggal, bunuh diri. Iya sempat. Gara-gara invest. Hari ini, tadi. Iya, iya, tidak apa-apa. Sempat saya dengar tadi. Iya, bunuh diri, dia mantan Kasubag di KPU. Bahkan Tika Kuhu sendiri pun merasakan dampak dari invest. Tika Kuhu ada invest juga? Bukan, kalau Tika Kuhu tidak ikut invest, cuman karena Tika Kuhu basicnya di marketing, di dagang, terus wilayah jajahan itu wilayah jualan itu lebih wilayah Pohuwato, jadi dampak itu dapat rasa sekali. Pasaran sepi, menurun apa semua. Oh, jadi itu ya, gara-gara ini orang-orang pedoi ini tak invest dan ini tidak kembali, uangnya tidak kembali. Yang di Orlando itu yang kena dampak besar itu si Romi, kaum BPKK itu yang memang kenapa dia korban juga, tapi dia makanya dia mendalami karakter itu di invest itu. Oh, yang kuat marah itu. Yang apa namanya, yang tidak pakai baju itu? Iya yang itu. Oh, dia juga korban juga. Iya, sempat ikut. Korban nyata memang, bukan korban. Makanya dia dalami DP karakter, DP marah apa itu sampai dia bilang ragu merugimu itu. Oh. Iya. Kemudian ini apa namanya? Kalau dilihat ya, pendapatan sebagai seorang YouTuber dengan yang aktivitasnya Kakuhu selama ini. Ya, kan jadi marketing. Kalau saya sih terjun ke YouTube ini ya istilahnya berjalan sama dengan kita eksis di YouTube, kita punya di dunia marketing pun akan berjalan sama. Dengan kita punya usaha tapi eksis di YouTube, ya kita tidak perlu lagi cari orang untuk endorse produk kita. Kalau kita sendiri orang bisa kenal, kayak apa buat pakai selebgram lain atau orang lain untuk endorse. Iya. Jadi misalnya ada produk kan perlu lagi pakai orang untuk endorse. Kalau memang kita sendiri iya alhamdulillah dengan eksisnya kita di sosial media, di YouTube, di TikTok, semua followers kan naik. Jadi ya tidak perlu lagi mau pakai. Berarti Udin main di TikTok juga. Di TikTok juga. Semua platform media sosial. Alhamdulillah di situ sudah mau 30.000 followers sih. Wow. Makanya itu bersyukur main usaha ini sambil jalankan dua-duanya, jadi enak. Jadi tidak bisa memilih mana yang lebih enak antara YouTube dengan di sini, karena saling mendukung. Ya kalau di YouTube kan kita itu hanya seminggu sekali, tapi kalau usaha itu kan utama, makanya tetap. Jadi sehari-hari tetap usaha ini, itu cuman di YouTube itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Tidak ada rencana untuk bikin misalnya seminggu 2 kali. Itu kan
Kecuali untuk Orlando itu kita sudah sepakat berusaha seminggu sekali. Kalau Oh memang kan ada yang sendiri-sendiri ya, channel bahkan sendiri-sendiri. iya di Orlando pun kita talent-talent itu punya channel masing-masing lagi. Jika aku punya channel sendiri, Tibapu ada channel sendiri, Utun ada channel sendiri. Di situ setelah Orlando ya kita talent-talent lain pun berusaha buat konten sendiri Oh, lagi. bikin saat itu juga. Entah besoknya atau hari apa, yang penting ada konten untuk Orlando, ada untuk konten untuk channel-channel masing-masing talent. Tapi ada 17 orang semua. Iya, sekitar 17 orang sama kru. Cukup penghasilannya. Ya intinya kan Lebih kita dari memang cukup. sudah komitmen di awal itu, intinya yang penting kita berkarya dulu, jangan dulu berpikir iya, bahwa jangan berapa dulu yang kita berpikir, dapat. iya. Di YouTube memang menjanjikan, tapi kalau kita niat awal terjun ke YouTube hanya untuk mencari Ya, uang, memang keuntungan. semua butuh uang. Siapa sih yang tidak butuh Iya, uang? iya, iya, Tapi iya. kalau niat kita hanya butuh uang, tapi hasil tidak sesuai dengan yang kita impikan, pasti akan kecewa. Coba Iya, kalau kita betul. nikmati ya, intinya sekedar berkarya, Tidak. berapapun hasil yang diterima ya pasti dinikmati. Iya, Mau betul. banyak mau sedikit ya pasti dinikmati. Tapi kalau menurut Kaku ini YouTube ini menjanjikan. YouTube itu menjanjikan. Yang penting Intinya konsisten. Konsisten saja. Ya paling bagus itu 1 minggu 2-3 kali lah. Itu pasti akan menjanjikan. Karena algoritma YouTube itu kan dibaca. Tinggal konsisten saja. Bahkan artis-artis pun kadang orang kan Ada yang malah hampir tiap hari. Bahkan satu hari ada yang sampai 2 Oh, 3 kali kayak upload. Aransi itu kan satu hari sampai berapa kali? Itu karena memang sudah ini. Mau bahas konten apa saja, pasti banyak yang nonton dan sudah dong rasa sendiri bagaimana orang penghasilan. Iya, berarti Kaku ini sesama dengan artis begitu ya? Artis di Gorontalo. Artis di Gorontalo, insya Allah. Tapi tujuan utamanya itu kan bukan untuk jadi artis ya. Tujuan Untuk utamanya itu sekedar- marketing. Ya, jadi terjun ke YouTube ini karena untuk memudahkan Mudah. pekerjaan Iya. yang ini. Dengan kita eksis Usaha. dulunya teman-teman bisnis, relasi-relasi yang dulunya cuman misalnya relasi cuman kita yang datang ke relasi, kita yang cari outlet, dengan kita eksis di YouTube ya, relasi itu yang datang sendiri, yang datang bukan kita lagi yang telepon, bukan Tikaku ini yang jaga dapat di YouTube, ada bukan yang bawain ya, itu kan mudah, lebih mempermudah tanpa kita promosi produk ya, yang pembeli itu datang sendiri. Itu sih enaknya di YouTube yang Tikaku rasa. Kalau yang lain-lain bagaimana? Ya semua, Kakak Romi pun itu kan dia orang dari finance, jadi dia cukup enak membantu. membantu. Nantinya Karena lebih konsisten, semakin banyak yang ikhlas saja dikenal. sudah pasti hasil akan dinikmati. Tapi Mas ya, bakso apa namanya tuna. Iya, kalau itu usaha tetap jalan. Siapa yang bikin? Itu. Iya, itu Petan. Itu memang usaha dari sebelum di YouTube itu sudah ada itu usaha itu. Iya. Tapi ketika di YouTube itu tidak, kan selain Orlando ada yang konten sendiri ya, itu tidak mengganggu pekerjaan. Tidak. Tinggal dikondisikan saja. Kalau memang 1 minggu sibuk untuk ini, tapi kan sesibuk-sibuknya kita dikerjakan, kita meluangkan waktu ya minimal 2 hari untuk keluarga. Cuma di Orlando itu durasinya tidak tetap. Ada yang lama sekali. Ada yang sampai 50 menit, ada yang cuma 15 menit. Kenapa begitu? Tidak diseragamkan saja. Karena kita di Orlando itu kan tidak pakai skrip. Makanya apalagi kalau sudah 9 orang talent minimal itu kan semua kan suka jadi tidak tahu berapa menit yang harus kita ini. Tinggal yang penting kita sudah rasa ada jokes yang memang sesuai dengan tema, itu yang kita coba mainkan. Coba ini. Tapi selalu ada edukasi di situ di komedi. Ya, kita berusaha memberikan edukasi di situ. Kayak kemarin tentang ada PDAM apa ya ceritanya? Tentang keluhan-keluhan masyarakat tentang air, baru terus cara pembayaran PDAM apa semua kan di situ. Tapi kita kemas dalam bentuk komedi. Informasi-informasi ke masyarakat dalam bentuk komedi. Iya. Keren ya. Tapi tidak ada dari 17 orang itu bertahan semua. Insya Allah tetap bertahan karena niat utama kita dari Orlando itu kan hanya menghibur. Insya Allah tetap bertahan. Kita juga di situ kan dari 17 itu kan ada kita buat 1 orang yang dijadikan penasehat. Jadi kan setiap apapun kita. Itu siapa itu? Kabongki yang punya Vape Gadget.
Oh iya. Penasehat Orlando TV. Dari beberapa talent yang ada di Gorontalo ya, beberapa kayak ada Orlando, ada Gorontalo Siar, ada apa lagi ya? Banyak, ada Ada Suko bintang. GR, ada Oh, Bintang ada TV. banyak ya. Banyak. Jadi kalau melihat semakin banyak orang-orang yang bikin konten seperti ini, kira-kira sudah bisa dilihat minat masyarakat itu memang Tetap itu intinya kan tidak mau banyak karena orang Gorontalo ini sebenarnya butuh hiburan ya. butuh hiburan, iya. Justru kalau dengan banyaknya konten kreator-kreator yang sama, itu bukan kita jadikan saingan, justru saling mensupport, saling support. Saling kasih ide, bahkan saling kolaborasi pun itu sangat sangat penting dalam YouTube. Kolaborasi itu sangat penting untuk saling apa namanya, macam saya main ke sini kan namanya terhitung kolaborasi juga. Betul. Itu namanya saling kolaborasi. Oh gitu. Pasti dia punya dampak di YouTube. Intinya pasti viewers apa kan? Viewersnya pasti naik begitu. Insya Allah. Ya kan harus ini berikan tips-tips buat para YouTuber pemula. Mungkin seperti apa supaya bisa terus eksis di YouTube atau kan harus ada edukasi juga ini buat orang-orang yang baru terjun di dunia YouTube. Oh itu ini motivasi ya. Saya lebih ke motivasi untuk orang-orang yang mau di YouTube itu intinya kalau kita punya niat Bismillah saja. Jangan lagi berpikir kita ini suka mau buy YouTube tapi tidak ada kamera. Dengan HP pun bisa. Betul. Dengan handphone apalagi pun bisa. HP sekarang kan kualitasnya sudah bagus. Langsung bisa intinya sudah punya kemauan, semua itu kan cuma dari kemauan saja. Kalau kemauan ada langsung action ya. Jangan dulu berpikir kita ke YouTube untuk cari uang. Betul. Memang YouTube menjanjikan tapi bukan untuk kalau memang tujuan. Jangan semata-mata bertujuan untuk itu. Karena ada yang bilang begini, pokoknya ada yang nonton dengan tidak, kita bikin konten saja begitu. Intinya kunci di YouTube itu dibaca itu algoritma, yang penting konsisten saja. Cuma konsisten. Ada yang nonton dengan tidak itu urusan belakangan. Iya. Yang penting kita tetap berbuat konten. Iya, itu dapat ide-ide itu dari mana? Kayak misalnya kayak invest begitu, atau memang harus mengambil yang viral atau? Iya, kadang ada yang viral kalau atau memang kita sudah bahas memang kayak memang ya yang lebih viral itu kan lebih cepat masih ini makanya kita cepat langsung kita buat kemas dalam bentuk komedi. Kayak kemarin kan lagi viral sampai sekarang pun lagi viral minyak goreng. Minyak goreng ada kontennya juga? Iya, ada. Mungkin akan tayang minggu depan itu. Oh, belum ini. So, tag minggu lalu, minggu ini dia segera tayang itu. Yang invest itu kenapa tidak dari awal? Sebelum ini bermasalah. Nanti sudah memuncak itu kita buat itu sih. Sebenarnya banyak permintaan untuk part 2, cuman karena kita lihat di Marissa kayak lagi panas-panas. Tidak, minimal begini, ketika ini sudah ada korban yang bunuh diri ya. Ada korban yang yang bunuh diri gara-gara ini. Investasi. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan lagi kepada masyarakat dengan invest part 2-nya. Bahwa mungkin tidak perlu harus, tapi kan cuma orang mau bilang itu jangan stres. Sementara orang yang mengalami kembali ke manusia itu lagi. Kalau percuma jangankan kalau kita yang komedi yang sudah bilang lalala bilang, kalau sekalipun Ustadz yang bilang kalau DP tidak masuk pada dia ya. Iya betul. Kembali ke pribadi masing-masing lagi. Iya. Ya prihatin juga sih dengan banyaknya orang-orang yang jadi korban seperti itu. Tapi dengan konten invest kemarin itu, apa orang-orang tanggapan? Ya tanggapan itu sih banyak, justru tanggapan lucu, ada yang bersyukur, bahkan yang paling banyak itu orang bakas kepala itu ngoni baik ke sana bes ngoni ya, so dari awal itu sih lebih kayak gitu sih. Cuma kan kasihan orang-orang yang sudah jadi korban yang banyak itu kan itu. Sampai tidak lagi berpikir untuk dirinya sendiri karena mungkin sudah banyak orang-orang yang menuntut. Iya itu. Ya memang
Banyak pelajaran yang harus dipetik. Iya. Sebenarnya banyak sih usaha-usaha yang bisa dilakukan Iya. untuk mendapatkan uang. Tidak harus Tetapi dengan kan ya namanya orang, namanya manusia tergiur. namanya manusia, dan ya memang sudah jalan-jalan hidupnya Sudah seperti berjalan itu. Cuman invest ini Mm-mm. memang lebih pengaruh banyak, bukan Selain minyak goreng, apa lagi konten yang atau belum ada? Jadi apakah Iya. tiba masa tiba akal, atau mungkin mau tunggu yang viral lagi begitu? Tidak, pokoknya kita itu berusaha. Kalau yang penting 1 minggu bisa, kita sudah konfirmasi grup. Oh ya, coba terang buat konten ini. Bahkan kemarin juga itu pas awal Orlando pas dengan Miss Kemice itu, ya kita nanti Miss saat Kemice. saat tag, saat itu juga konsep kita buat. Itu pun endorse. Bukan kita, memang karena saking sibuknya itu kan konsep buat pas kamera kru sementara atur kamera, konsep endorse nanti itu kita buat dalam diskusi sekitar 10 menit dapat gas. Tapi memang karena tidak ada skrip, jadi memang kelihatan alami Iya, ya. kelihatan natural. Natural. Kalau ada skrip kan hafal-hafal dulu. Iya, mending apa kan yang mau improvisasi dibilang. aja. Yang penting inti jalan cerita itu sudah ada. Makanya tinggal improvisasi aja, tinggal openingnya dari mana. Ciri khas dari Orlando ini kan ada bahasa Gorontalonya, ya, bahasa lebih daerah. mengangkat ke Gorontalo. Dan memang saya lihat begini, di YouTube itu orang-orang yang berbahasa daerah seperti Santu Kakak itu kan pakai dialek, Iya, terjemahan. dialek di Poso ya, memang itu orang Poso. Jadi dia pakai dialek itu dan orang ternyata suka. Iya. Nah, kalau Orlando itu kan ada apa namanya titelnya, ada Iya, ada subtitlenya subtitle. kan. Jadi memang cuma subtitlenya itu pakai bahasa hari-hari begitu. Kenapa bukan bahasa Indonesia asli? Iya. Dengan begitu kan kita lebih buat orang, jangan kita yang mengajarkan bahasa Gorontalo ke orang. Buat orang itu dengan penasaran dengan komedi ini, orang yang belajar sendiri bahasa Gorontalo. Bahkan jadi ada misi juga ini. Penasaran apa DP arti, bahkan sampai mereka penasaran datang ke Gorontalo, lihat di Gorontalo ini ada apa. Bukan hanya sekedar ada talent-talent, ada pelawak-pelawak yang bisa begitu. Siapa tahu bisa datang lihat wisata di Gorontalo, itu pun yang kita jual. Tapi sempat nggak syutingnya kayak di tempat-tempat wisata begitu? Iya, sempat kemarin di pantai berapa. Tapi lebih banyak ke di kebun. Gitu. Orlando lebih banyak di kebun sih. Mungkin karena apa namanya? Tikakuhu. Kemarin juga sempat untuk 23 Januari sempat di Taruna itu tentang mengangkat Panani Wartabone, makanya kita buat di Taruna. Itu ceritanya? Ya mengangkat tentang hari kemerdekaan Gorontalo, mengangkat tentang Nani Wartabone. Sejarah-sejarah, bukan cuma sejarah Gorontalo, sejarah tentang sejarah Indonesia lah kita coba. Karena begini, ternyata banyak juga yang tidak tahu ini Nani Wartabone itu siapa. Nah, itu makanya kita buat dalam bentuk komedi. Kayak sekarang pahlawan siapa namanya? Sastrawan ya, HB Yasin. Itu kan diusulkan jadi pahlawan nasional. Ternyata banyak juga generasi yang orang ke bawah ini yang tidak tahu siapa itu HB Yasin. Coba kalau mau tanya itu nama-nama artis, nama-nama YouTuber pasti sudah di luar kepala itu. Nah, bagaimana Udin tanggapan terkait dengan orang-orang bikin konten yang cuma asal bikin konten saja, tidak ada unsur edukasinya atau apa sih manfaatnya? Kan harusnya kan konten itu ada edukasi. Ada misinya. Selain dia memberi edukasi kepada orang lain, mungkin ada manfaat apa yang bisa didapatkan dengan dia membuat konten itu? Apa manfaatnya untuk masyarakat? Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat. Ada yang kan hanya yang penting bikin konten saja. Iya, itulah. Kalau yang buat konten kayak game-game apa itu kan, ya mungkin nggak tahu dorang maksud itu apa mungkin. Kalau itu memang mungkin mengajarkan ke anak-anak, mungkin dengan game juga bisa dapat uang, karena memang game sekarang juga kan kadang menghasilkan. Ada kan apa namanya turnamennya. Turnamen itu sih bahkan sampai mendunia kalau namanya game ini. Makanya kita tidak bisa larang selagi itu ini mau komen pun ya.
netizen yang lebih paham di situ. Iya, Komen iya. untuk yang betul, netizen komen begini. Pokoknya ya intinya ikut arus saja. Iya. Itu ada yang cuman yang penting bikin konten. Tidak perlu ini ada manfaat untuk masyarakat atau tidak, ada unsur edukasinya atau tidak. Tapi kalau Orlando memang misinya itu ya, Iya, tetap harus ada edukasi. harus ada edukasi. Walaupun dibawakan dalam bentuk komedi, tapi tetap ada edukasi Edukasi ke masyarakat. untuk masyarakat. Itu sih. Wow. Soal kita kayak di Orlando begitu, minimal ada yang didapat dari konten ini, pelajarannya itu apa yang untuk masuk ke masyarakat. Ada tidak dari pemerintah misalnya menggunakan ini Orlando untuk sosialisasi programnya mereka atau apa? Kemarin itu baru yang dari Polres Gorontalo tentang bagaimana cara masyarakat untuk datang ke melakukan pengaduan ke kepolisian itu sih. Pengaduan terkait Ya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Terus bagaimana cara polisi kalau Polres mengayomi. saya memang lebih kreatif. Dulu itu di koran malah mereka melakukan sosialisasi lewat koran, minta tangkapan orang-orang untuk dimuat di koran terkait dengan ada per tema biasanya dorang ini. Kemarin kalau Orlando kita baru Polres sih yang sempat Polres. yang kolaborasi dengan Orlando TV. Harusnya ini kan sosialisasi KPU misalnya. KPU ini kan sudah mau tahapan. Mestinya dorang manfaatkan orang-orang seperti ini karena viewernya banyak. Kemudian cara pembawaannya tidak terlalu serius, orang akan bisa menerima informasi-informasi terkait dengan tahapan misalnya atau jenis pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang harus diwaspadai dan sebagainya. Harusnya begitu, mereka harus memanfaatkan. Kalau tidak salah baru-baru ada dorong posting itu, tapi saya belum lihat semua. Kayak ada musik-musik begitu, gambus begitu. Artinya Orlando pun membuka kalau memang ada dari yang ini ya silakan. Orlando juga kan kita punya Instagram, bisa langsung ke Instagram Orlando TV. Iya, karena begini. Jujur kalau misalnya sosialisasi secara formal yang dilakukan secara serius terlalu serius, orang tidak akan langsung skip. Jadi sudah apa dia bilang ini. Karena di begitu. YouTube itu orang lihat itu supaya minimal yang menarik itu minimal 3 detik pertama itu harus menarik. Makanya orang tidak mau skip. Kalau di 3 detik pertama tidak menarik kan itu orang pas skip. Ini kan tips yang harus orang tahu. 3 detik pertama itu harus menarik. Kayak di koran misalnya, di berita, itu kan lead-nya itu harus bagus. Jadi bagaimana orang bisa mau membaca keseluruhan beritanya? Ya harus dari lead-nya itu, dari pembuka beritanya itu harus bisa membuat orang penasaran untuk bisa membaca berita selanjutnya. Maka tidak mau di skip, pokoknya dinonton sampai habis. Itu. Jadi selain itu 3 detik pertama itu kemudian supaya orang tidak skip itu apa? Ya judul juga itu pengaruh, judul hashtag. Nah di Orlando itu yang suka bikin judul siapa? Si Kombe. Tapi kadang kita lebih bicarakan di grup. Memang judulnya lucu-lucu juga ya. Judul itu tetap didiskusikan di grup untuk judul. Di grup. Tapi rekannya Kombe yang so paham, lihat dia yang so upload, judul so keluar. Intinya jadi dia langsung cerita. Kombe yang upload. Intinya di 3 detik pertama itu sih. Kalau di 3 detik pertama. Keren dah. Harus menarik. Mau di TikTok, mau di Instagram, semua DP kunci algoritma itu 3 detik pertama sih yang harus menarik. Jadi usahakan 3 detik pertama itu jangan ada yang langsung skip begitu. Menarik, jadi pasti akan DP viewers mau bagus. Kalau menurut saya, menurut algoritma yang tika gue pelajari begitu. 3 detik pertama itu harus menarik. Iya. Tikaku. Bagaimana? Udin Penak ini berapa satu? Sama 2 insya Allah. Sama 2 insya Allah. Iya. Atia toh? Atia. Atia kalau misalnya dengar DP Papa orang panggil Kakuhu? Ya itu ya karena dia juga panggil Kakuhu. Dia juga panggil Kakuhu. Sekarang Atia pun panggil Kakuhu. Kenapa dia menjawab kampungan? Karena jargon di Kakuhu itu kan kampungan. Jadi lebih ke istilah kalau saya kan kampungan itu. Jadi di Kakuhu itu kalau bicara pasti bilang kampungan iya, begitu. Kampungan. Jargon kan minimal kita pun punya jargon masing-masing. Kalau Kakuhu kan lebih ke jargonnya itu kampungan. Jadi bawa tas itu menandakan bahwa Kakuhu ini banyak doi. Ada isi uang di tas. Padahal kosong. Oke deh.
Semoga Orlando makin, Insya Allah. ya, harus lebih banyak konten lagi karena saya lihat, saya cari-cari ini konten kapan terakhir. Yang terakhir apa? Paling terakhir Yang terakhir itu kemarin yang kita upload itu yang PDAM. PDAM itu ya. sudah Baru ini episode minyak goreng ini. 22. Minyak goreng ambil anunya kapan? Tag-nya kapan? Minggu lalu. Mungkin Minggu lalu. Iya. Kenapa lama? Tidak, maksudnya begini, membutuhkan waktu berapa lama itu dari tag, misalnya hari ini tag? Minimal 1 minggu 1 kali sih. Iya, untuk ngeditnya itu. Iya, 4-5 hari sekelar edit baru langsung upload pas 1 minggu. Tapi ini belum upload lagi. Belum upload, tapi kembali lagi ke waktu karena kan Orlando ini bukan kita jadikan untuk memang sumber penghasilan. utama. Tapi minimal begini, kalau misalnya tujuannya adalah untuk mengedukasi, kayak minyak goreng. Minyak goreng ini jangan sampai sudah normal kemudian ini baru mau tayang begitu. Gitu. Jadi momen itu harus dikejar juga. Iya, itu sih. Cuman karena kembali lagi karena di Orlando itu talentnya jauh-jauh, tapi SDM-nya, tapi kan jadi kondisi. alhamdulillah di Orlando kan kita sudah untuk 1 hari itu kan viewers itu alhamdulillah ya tidak lari dari 15.000, makanya iya ya, banyak. harus 1 hari 24 jam upload itu 15.000. Makanya kita intinya sudah berusaha, penting sudah ada konten, tapi yang bermanfaat, yang beredukasi sudah upload saja. Iya, jadi walaupun komedi harus ada unsur edukasinya. Jadi ya mengedukasi lewat komedi ya. Tidak apa-apa saya pakai Orlando TV atau tidak apa-apa saja. No problem. Ini Kak Koh ini dari kecil apakah pernah membayangkan akan jadi bintang bintang YouTube? Tidak. Bahkan itu kan barunya itu kan dulu kan belum tahu kalau ada YouTube ya. Iya. Awalnya kan cuma sekedar ya hobi-hobi. Mungkin itulah intinya, kalau kita konsisten, kita tidak tahu di titik mana nama kita itu, karir kita itu mulai menaik. Intinya konsisten saja. Karena aku kan dari 2018, bahkan nanti sekarang pun alhamdulillah pengaruh sekali tuh followers di TikTok, di Instagram tiba-tiba naik. Kayak di TikTok itu aku cuman dari Desember 2021 sekarang mau masuk 3 bulan itu tiba-tiba sudah mau 30.000 subscribe. Bagaimana itu bisa sampai banyak followers TikTok begitu? Ya itu karena banyak upload atau kalau di TikTok itu kan FYP minimal itu ya 3 detik pertama yang saya pelajari dari beberapa yang saya baca terus saya lihat di YouTube juga, saya baca di edukasi Instagram. Itu makanya saya lihat, oh iya, makanya 3 detik pertama itu penting di pembuatan konten. Mau konten apapun dia 3 detik pertama itu algoritma itu yang dibaca. Sangat penting. Sangat penting. Iya. Jadi orang penasaran. 3 detik pertama. Apa sih baru 3 detik pertama orang penasaran? Apa sih orang menonton? Kalau di awal cuman Tajid Abadian tidak ada DP orang penasaran, orang akan skip. Itu sih kalau ini. Kalau menurut Tika Kuhu. Jadi di konten itu bagaimana itu 3 detik pertama yang selama ini dilakukan oleh Orlando? Kalau di Orlando itu sih, itu kan kita langsung kalau di awal itu kita langsung opening sih, langsung ke talent kayak macam itu kayak si Kombe. Orang kan memang sudah lama di YouTube. Sudah dari Kombe ini. Kombe sama Romi itu sudah lama. Jadi dalam pemuka yang pertama lihat YouTube sudah baca. Bukan cuma 1 channel yang orang mainkan, sudah banyak dari Gambusi, dari beberapa channel, sudah 4 channel. Jadi YouTube sudah tidak asing orang pemuka itu di YouTube. Jadi orang di awal itu, orang yang tak ini pun akan sama-sama naik di situ. Nah begini, misalnya ada yang endorse, kayak apa begitu, ada satu produk yang endorse itu, kan orang bisa langsung tahu, ini endorse ini. Betul. Bagaimana itu supaya orang tidak sadar bahwa ini sedang itu yang kita buat di Orlando. Macam kita buat konten endorse, tapi orang tidak sadari kalau ini endorse. Karena begini, ada salah satu video. Konten, bukan di Orlando, di yang lain ya. Kalau saya lihat terlalu kelihatan sekali dia endorse tentang alat-alat motor misalnya. Kenapa terlalu kelihatan?
tidak ada kaitan dengan ini tapi dia ngomong soal ini begitu. Kalau kita di Kalau Orlando di itu Orlando bagaimana supaya orang tidak sadar bahwa ini ternyata endorse? ya lebih 70% komedi, 25% endorse ini untuk promosi produk. Tetap Iya, tapi masuk begitu. masih masuk minimal itu di pertengahan. Di awal jangan langsung, kita tidak langsung buka dengan endorse. Atau biasanya kan begini, langsung tiba-tiba awal sudah langsung ada papan toko misalnya atau apa begitu. Itu kita tidak langsung main ke. Jadi orang langsung tahu oh ini endorse, orang tidak akan nonton. Iya, gitu. makanya kita tidak langsung ke inti produk itu. Langsung itu di minimal kita taruh di pertengahan atau di akhir-akhir. Tetap masuk ceritanya. Ini kalau saya mau tawarkan di KPU ini Orlando ini. Insya Allah luar biasa itu. Satu kebanggaan Tidak, juga karena buat memang Orlando itu. saya sudah pelajari video-videonya Orlando ini, saya sudah pelajari beberapa tayangan saya sudah nonton dan memang menarik, alami, tidak ada yang dibuat-buat. Karena ada juga yang talent seperti itu, tapi kelihatan dibuat-buat. Kalau Orlando ini tidak, dan memang terterima di anak-anak pun dia terterima. Dan saya yakin kalau misalnya mau sosialisasi misalnya programnya KPU atau Bawaslu, ini pasti akan banyak penontonnya. Insya Allah. Iya, nanti saya coba ngomong Nanti dengan bisa di belakang layar itu. Bisa diatur. Tidak, artinya begini, kalau saya sih, kalau saya penyelenggara, saya akan ini begitu. Karena memang tepatlah ini di semua kalangan ini bisa terterima. Iya, yang kemarin kita punya itu kan yang dari Orlando itu yang PDAM, tapi PDAM Bode Bolango. Orang endorse juga, tapi tidak kelihatan. Tidak bahwa kelihatan, itu tidak langsung kita nampakkan di awal itu. Ada bocoran berapa endorse satu kali? Bisa diatur. Bisa diatur. Oke deh. Ya, terima kasih sudah datang di sini. Oke, luar biasa. Terima kasih juga. Iya, saya bilang, saya mau undang Udin. Jadi orang tidak tahu ini Udin ini ponakannya. masih tante ini. Masih tante di kaku. Saya juga cuma jaga-jaga dia ini channel. Di kaku ini banyak doi. orang kaya, amin, insya Allah. Makin banyak rezekinya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah datang di sini. Insya Allah Orlando TV-nya dan channelnya Kakuh makin berkembang. Ya, semakin banyak mengedukasi masyarakat, menginspirasi masyarakat. Terima kasih, sukses juga untuk podcastnya Kak Feni. Oh, amin. Semoga ini bukan cuman awal ketika aku diundang, setelah berikutnya tahu. Sebenarnya suka mengundang rame-rame, cuma tidak pas di sini. Ya makanya itu insya Allah ada pertemuan, ada podcast kedua talent lain toh. Insya Allah. Oke, ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.